إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita meninggalkan larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini adalah dengan tujuan agar kita semua beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam berbanyak melakukan amal-amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya itu bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allah Ta'ala menyatakan, dan berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu bertakwalah kalian semuanya, wahai orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk bekal bagi kehidupan di hari esok, yaitu di akhirat nanti. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita agar kita banyak beramal saleh
banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti yang berupa amal-amal saleh yang bisa kita lakukan. Dan sesungguhnya banyak sekali amal-amal saleh yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk kita mengamalkan semampu kita agar kita bisa meraih banyak keutamaannya, banyak pahala besar yang Allah Ta'ala sediakan di dalam melakukan amal-amal tersebut. Kemudian selain itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang muslim juga harus menjauhi semua perkara yang akan bisa merusakkan atau menghancurkan amalan-amalan dia. Jika tidak, maka amalannya tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan khutbah Jum'ah yang ringkas ini, kami akan sebutkan tentang beberapa perkara yang termasuk perkara-perkara yang bisa merusakkan amal-amal kita, yang harus kita waspadai dan harus kita jauhi. Ma'asyiral muslimin, perkara pertama yang bisa merusakkan amal kita adalah dosa-dosa dan kemaksiatan, khususnya yang dilakukan di saat kita sendirian. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya perbuatan dosa atau maksiat itu adalah dua perkara yang paling banyak menggugurkan atau merusak amal-amal kebaikan, bahkan menjadikan beratnya timbangan amal keburukan di hari kiamat nanti. Lebih-lebih lagi dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan khususnya ketika dalam keadaan kita sendirian tanpa orang lain yang mengetahuinya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa dosa seperti ini itu akan bisa menggugurkan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, walaupun amal kita seberat gunung atau setinggi gunung sekalipun. Dalil yang menunjukkan hal itu di antaranya adalah hadis Thauban radhiyallahu taala anhu yang beliau menceritakan bahwa Nabi SAW beliau pernah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah baydan. Kata Rasulullah SAW, aku benar-benar mengetahui rombongan-rombongan dari umatku ini yang mereka akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal-amal kebaikan seberat gunung Tihamah yang berwarna putih. Fayaj'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berhamburan, debu-debu yang bertebaran, yaitu tidak ada manfaatnya sama sekali. Amalannya banyak seperti gunung, tetapi ternyata seperti debu-debu yang berhamburan saja. Maka ma'asyiral muslimin, mendengar hadis ini, maka qala Thauban, maka Thauban yang meriwayatkan hadis ini bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami bagaimana sifat-sifat mereka itu. Terangkanlah keadaan mereka itu kepada kami. Naam, yaitu orang-orang yang dikatakan datang pada hari kiamat membawa amal-amal yang banyak seperti gunung, tetapi ternyata amalannya adalah sia-sia saja. Maka terangkan kepada kami sifat mereka itu. An la nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Yaitu supaya kami tidak menjadi seperti mereka, atau supaya kami, jangan menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka mendengar ini ma'asyiral muslimin, Rasulullah menerangkan sifat-sifat umat yang demikian ini. Kata beliau, amma innahum ikhwanukum wa min jaldatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah in haqauha. Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah suatu kaum, yakni seperti saudara-saudara kalian sendiri sesama muslim, yang kulitnya sama dengan kalian, dan mereka mengisi malam harinya dengan ibadah sebagaimana ibadah yang kalian lakukan, yaitu dengan salat lail. Tetapi mereka itu adalah rombongan orang-orang yang apabila mereka menyendiri atau bersendirian tidak dilihat oleh orang, maka mereka itu melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan Syalbani rahimallahu taala. Mereka yang disebutkan dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, dijelaskan para ulama, mereka adalah orang-orang yang apabila di hadapan banyak orang, seperti orang-orang yang alim, ahli ibadah, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah, namun ketika mereka sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya, maka mereka bermudah-mudah di dalam melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jauhkan kita semua dari sifat orang yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, maka kewajiban kita hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik ketika kita sendirian maupun ketika di tengah keramaian atau banyak orang. Dan inilah yang pernah diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan iringilah kebaikan atau perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan amal-amal kebaikan yang akan bisa menghapuskan keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, artinya adalah hendaknya kita selalu menjadi atau berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik di saat kita sendirian maupun di tengah banyak orang, dengan selalu melakukan amal-amal saleh dan menjauhi dosa-dosa maupun kemaksiatan. Tidak seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan pada kita semuanya agar selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, sehingga kita terhindar dari sifat orang yang tadi, yang kelihatannya di hadapan banyak orang beramal saleh, namun na'udzubillah ketika sendirian maka ia bermudah-mudah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembatal atau perusak amal yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, termasuk amalan yang bisa merusakkan, yaitu amalan soleh yang kita lakukan, yakni ujub atau merasa bangga diri dan tertipu dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, ujub yang dimaksud adalah orang yang merasa bangga dengan keutamaan-keutamaan ataupun kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Misalnya, dia punya kelebihan berupa kepandaiannya, kekayaannya, kesolehannya, dan juga kelebihan-kelebihan yang lainnya. Itulah orang yang ujub. Adapun yang tertipu dengan amalan-amalan soleh yang dilakukannya, yakni orang yang merasa bangga karena telah bisa melakukan amal-amal soleh karena merasa itu semua kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Bisa jadi karena kekuatannya, karena semangatnya, karena kesungguhannya, usahanya yang luar biasa dan sebagainya, yang dia merasa selalu bahwa semua itu berasal hanya semata-mata dari dirinya. Padahal ma'asyiral muslimin, ketahuilah, dua perkara yang disebutkan tadi sesungguhnya akan bisa membatalkan pahala amalan-amalannya sendiri, terutama ujub. Karena ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mengatakan, salasu muhlikatin, ada tiga perkara yang bisa membinasakan, yaitu yang bisa menghancurkan amal-amal kita sendiri. Yang pertama, suhun muta'un, yaitu pelit atau bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsih, dan perasaan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, laulam takunu tudnibun khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujba al-ujba. Rasulullah menyatakan, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka aku takut kalian ditimpa perkara yang lebih besar daripada dosa itu. Apa itu? Yakni perasaan ujub atau bangga diri. Ma'asyiral muslimin, iya, orang yang bangga diri bisa merusak amalnya sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, orang yang telah menjadi orang yang maka mereka ini menganggap bahwa amal-amal yang dia lakukan adalah semata-mata karena keutamaan yang ada padanya.
Maka inilah yang bisa menyebabkan rusaknya amalan. Padahal ma'asyiral muslimin, ujub yang demikian ini bisa merusak karena pelakunya atau orang yang melakukan amal ini menyangka bahwa dia akan bisa masuk surga hanya semata-mata dengan sebab amalannya saja. Padahal ma'asyiral muslimin, seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa kita diberikan kemampuan bisa melaksanakan amal-amal soleh seperti sholat dan lain-lainnya. Sesungguhnya hanyalah semata-mata karena karunia dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita dan kelebihan-kelebihan kita yang lainnya. Seorang muslim hendaknya tidak terperdaya, tidak tertipu dengan banyaknya amalan-amalan yang dia lakukan. Karena sungguhnya dia pun tidak tahu apakah amalannya itu telah diterima Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena itu sesungguhnya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal-amal soleh dari hamba-hambanya yang bertakwa saja. Allah menegaskan hal itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Di samping itu, kita orang muslim harus mengetahui bahwa semua amalan soleh yang kita lakukan tidaklah sebanding dengan satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, seperti nikmat penglihatan misalnya, dan juga nikmat-nikmat yang selainnya. Belum lagi jika seseorang itu jujur melihat kenyataan, maka dia akan mendapati banyak sekali dari orang-orang lain selain dirinya yang lebih banyak amalannya, lebih banyak pula pahalanya daripada dia. Karena itu mengapa seseorang harus merasa ujub, bangga terhadap dirinya sendiri. Karena itulah ma'asyiral muslimin, hati-hatilah terhadap perasaan ujub yang seperti ini, karena akan bisa merusakkan amal-amal yang kita lakukan. Dan ada pula yang lainnya yang insyaallah akan disampaikan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk perkara ketiga yang juga merupakan perkara yang akan bisa menghancurkan dan merusakkan amal-amal kita sendiri, yaitu kita melakukan kejahatan atau gangguan kepada orang lain, baik dengan ucapan-ucapan kita maupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Yakni kita mengganggu orang lain dan menyakiti mereka, apakah dengan perbuatan ghibah, perbuatan celaan, makian, namimah, dan juga mengambil hak mereka dengan cara yang tidak dibenarkan, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, perbuatan-perbuatan kezaliman yang semacam ini kelak akan menyebabkan kebaikan seseorang pada hari kiamat nanti akan lenyap begitu saja. Amal-amal kebaikan yang dia lakukan selama ini akan diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, atau yang dia langgar hak-hak mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin, orang yang demikian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagai orang yang bangkrut dari semua kebaikan-kebaikan dan amal saleh, padahal sebelumnya dia termasuk orang yang memiliki pahala yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian semua apa yang dimaksud orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak punya uang sama sekali dan juga tidak memiliki barang-barang sama sekali, habis ludes, yaitu modalnya dan juga seluruh harta bendanya. Itu dalam pengertian umumnya. Faqala, mendengar ini Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umat Islamku ini adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha.
wa daraba hada. Maka orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, tetapi bersamaan dengan itu pula dia pernah mendolimi orang lain. Apakah bentuknya ia mencela orang yang ini, ataupun menuduh orang yang ini, atau mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara zalim, atau menumpahkan darah orang lain, dan juga memukul orang yang lainnya ini. Fayu'ta hada min hasanatih wa hada min hasanatih. Maka orang yang berbuat zalim itu diambil amal-amal kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Ya, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian apabila ternyata orang-orang yang didolimi itu sangat banyak, sementara kebaikan-kebaikan yang dia punyai sudah habis diberikan kepada siapapun, maka bergantilah dosa-dosa dan kejelekan orang yang dia dolimi diberikan kepadanya, sehingga semakin banyak yang ia dolimi, maka dosa-dosa orang lain pun ditimpakan kepadanya, yang akhirnya orang ini pun kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikanlah orang yang merugi semacam ini. Nampaknya pahala amal kebaikannya banyak, tetapi kenyataannya ternyata dosa-dosanya yang berupa kezaliman, kejahatan kepada orang lain juga banyak. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang bangkrut, yang amalannya habis ludes pada hari kiamat, sementara dosa-dosa orang lain yang ia zalimi ditimpakan kepadanya. Maka inilah orang yang bangkrut dikarenakan kezaliman, kejahatan, perbuatan buruk yang dilakukannya di dunia kepada semua orang. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita termasuk perkara yang bisa merusakkan pahala amal soleh kita, yaitu dengan kita melakukan kejahatan atau gangguan kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan kargo. Hati-hatilah dari yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ma'asyiral muslimin, termasuk perkara yang bisa merusakkan amal-amal kita, yakni kita melakukan amal-amal keburukan yang dosanya terus berjalan meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Iya, ma'asyiral muslimin, ternyata ada di kalangan manusia ini yang melakukan keburukan-keburukan yang dosanya ternyata terus berjalan, bisa menghancurkan dan memakan kebaikan-kebaikannya meskipun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Siapakah gerangan mereka ini, ma'asyiral muslimin? Yaitu orang-orang yang melakukan keburukan semacam ini. Contohnya adalah orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin dan merusak mereka, yaitu dengan fatwa-fatwa mereka yang menyesatkan, yaitu orang-orang yang berfatwa dengan tanpa ilmu, orang-orang yang menyebarkan ceramah-ceramah yang menyesatkan banyak umat kaum muslimin, menjauhkan seorang muslim dari melakukan amal-amal ketaatan. Juga demikian pula, yaitu dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang dilakukannya, yaitu dengan menyebarkan berbagai macam film-film, hiburan, permainan, senda-gurau, menyebarkan gambar-gambar atau foto-foto yang haram, atau video-video porno melalui medsos yang ada, menyebarkan dan menggalakkan perjudian dengan segala cara melalui media-media yang ada, dan lain-lainnya. Yang ini semua, ma'asyiral muslimin, bentuk dari amal-amal yang kalau disebarkan di tengah manusia sehingga menyebabkan umat rusak karenanya, baik rusak akidahnya, rusak moralnya, rusak akhlaknya, dikarenakan usaha yang kita lakukan tadi. Sungguh ini merupakan dosa yang terus akan mendapatkan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya dikarenakan perbuatan kita tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'." Kata Rasulullah SAW, siapa yang membuat contoh
atau suri teladan yang buruk di dalam agama Islam ini, yaitu dengan berbagai amalan dosa ataupun kemaksiatan ataupun amalan-amalan kebid'ahan dan keburukan lainnya, lalu diikuti oleh banyak orang, maka dia akan menanggung dosa perbuatannya sendiri dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya atau yang mengikuti dan mencontoh perbuatannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Ma'asyiral muslimin, iya, orang yang memberikan contoh, orang yang memberikan tuntunan, orang yang memberikan ajaran keburukan kepada orang lain, termasuk kita sebagai orang tua yang menanamkan keburukan kepada anak-anak kita, guru-guru yang mengajarkan kejelekan pada murid-muridnya, para dai, para ustadz, dan siapapun yang menyerukan kepada kesesatan dan keburukan lantas diikuti banyak orang, maka ketahuilah ini semua akan menjadi dosa buat kita yang akan terus, dosa-dosanya akan terus diberikan kepada kita meskipun kita pelakunya telah meninggal, selama dosa yang kita contohkan itu diikuti dan dilakukan oleh banyak orang. Karena mereka adalah menjadi contoh pertama dan teladan utama di dalam melakukan amalan keburukan tersebut. Apalagi jika keburukannya dicontoh, diikuti oleh banyak orang, maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa karena perbuatannya sendiri, dan juga akan mendapatkan dosa-dosa tambahan dari setiap orang yang melakukan dosa seperti yang dilakukan sebanyak orang yang melakukannya, sebanyak orang yang mencontohnya. Meskipun orang yang membuat contoh itu sudah mati, dia akan tetap terus mendapatkan dosa-dosanya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berhatilah dari semua perkara yang disebutkan di dalam pembahasan tadi. Intinya, ma'asyiral muslimin, kami sebutkan ini semua sebagai nasihat buat kami dan hadirin sekalian agar berhati-hati dari setiap perkara-perkara yang bisa merusakkan amal-amal ibadah kita. Yang disebutkan tadi ada 4 perkara, yaitu di antaranya tadi, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berhati-hati dari dosa-dosa dan kemaksiatan, terutama yang kita lakukan secara kita bersendirian. Dan ini banyak sekali terjadi, lebih-lebih dengan peralatan berupa video ataupun HP yang di situ banyak kemaksiatan di dalamnya. Orang bisa saja ketika sembunyi di kamarnya tertutup, tidak ada orang lain tahu apa yang dia buka, apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Banyak maksiat dan seterusnya. Nah, itu ma'asyiral muslimin, dosa-dosa ini dianggap biasa, padahal sungguhnya bisa merusak kita, bahkan menghancurkan amal-amal soleh kita semuanya. Na'udzubillah. Demikian ma'asyiral muslimin, sebagai peringatan buat kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala keburukan, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga seluruh kaum muslimin dari segala macam keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar selalu istiqamah di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka di akhir khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dalam kebaikan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة